Seorang ibu di Musi Banyuasin harus merenggang nyawa di tangan anak kandungnya sendiri. Siti Fatonah, 56 tahun, meninggal dunia akibat dibunuh oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Muksin, 36 tahun. Sang ibu tewas di dalam masjid saat tengah tadarus Al-Quran usai menjalankan sholat tarawih Selasa 28 Maret 2023 malam. Korban tewas secara keji akibat ditusuk pelaku di bagian pinggang kanan hingga tembus ke bagian pinggang kirinya dengan menggunakan sebilah pedang. Usai membunuh ibu kandungnya, pelaku juga melukai ayah kandungnya di saat sang ayah tengah berusaha menolong Siti Fatonah yang bersimbah darah dalam masjid. Ayahnya Misbahul Munir, 60 tahun, yang mengalami luka bacokan berhasil menyelamatkan diri dari amukan anak kandungnya tersebut. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Siswandi mengatakan bahwa pelaku usai membunuh ibu kandungnya serta melukai ayahnya, lalu kemudian pulang dengan tetap memegangi pedangnya. Penganiayaan kepada ibunya terlebih dahulu dengan menusukkan parang ke arah perut. Kemudian setelah itu mengapa bapaknya di bagian leher, dan kemudian setelah itu bapaknya keluar dari masjid dan minta pertolongan. Warga bersama aparat kepolisian Polsek Babat Supat segera datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku. Namun pelaku kembali mengamuk dan melukai anggota polisi. Dari hasil proses pemeriksaan kita terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan kita terhadap tersangka dan kita penyelidikan di lapangan bahwa tersangka ini melihat ibunya yang sedang melakukan ngaji, musolah ataupun masjid atau tadarusan, itu dianggapnya sebagai aliran yang sesat, sehingga darahnya halal bagi dia. Sehingga dia lakukan penusukan yang dilakukan pada bagian perut sebelah kanan ibu tersangka, tembus hingga perut sebelah kiri. Kemudian ibunya minta tolong, bapaknya seketika itu menghampiri ibunya dan dilakukan penebasan dengan sebelah golok yang dipegang oleh si tersangka yang mengenai bagian leher bapaknya, sehingga bapaknya melakukan permintaan tolong ke tetangga-tetangga sebelah. Kalau untuk ajarannya, kita belum tahu ajaran yang dipelajarinya apa, karena itu masih dalam proses penyelidikan kan. Namun yang beranggapan awal mula dia melakukan itu hasil interogasi kita terhadap tersangka, bahwa tersangka itu sakit hati dengan orang tuanya karena sudah membantah kitab dari ajaran agama dia, sehingga itu yang mengakibatkan dia marah dan melukai orang tuanya. Saat dilakukan penyidikan, pelaku kemudian mengalami sakit dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Namun setelah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, pelaku pembunuh ibu kandungnya ini dinyatakan telah meninggal dunia.